Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar terus ya nak ya, gitu kan. Sekarang hari ini saya men-share materi masih lanjutan dari peluang usaha, yaitu tentang bagaimana menentukan siapa calon customer kita, gitu kan. Kalau dibilang kangen sama kalian, iya Buna kangen sama kalian. Dibilang kangen untuk sekolah, iya kangen juga gitu kan. Dibilang bete di rumah, iya bete juga gitu kan. Cuman karena kondisinya sekarang lagi seperti ini, berarti kita tahan dulu ya gitu kan. Saya tetap akan memaksimalkan untuk selalu men-share materi-materi gitu kan buat kalian gitu kan. Buat teman-teman juga mungkin tidak harus semua siswa saya yang menonton gitu kan, untuk berbagi tentang ilmu yang saya miliki, walaupun pasti teman-teman lebih berpengalaman gitu kan. Nah, buat Buna akan berusaha maksimal memberikan ilmu, kalian pun juga harus demikian, memaksimalkan diri untuk belajar gitu ya. Tidak harus cukup dengan materi-materi yang sudah guru berikan, tapi kalian juga harus searching, harus lebih berkreasi lagi gitu, sehingga mudah-mudahan maksimalnya itu sama menerima materinya, baik ketika kita tatap muka atau kita belajar secara virtual seperti ini, secara online seperti ini, mudah-mudahan tetap sama begitu ya. Hayu kita dengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Buna di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Masih tentang KD2, yaitu peluang usaha gitu. Cuman dengan judul yang baru gitu. Kalau kemarin saya sudah nge-share di video Buna itu tentang sosok profil kewirausahaan yang kalau kata Buna itu memang tugas kalian harusnya yang mengerjakan itu. Jadi harusnya kalian yang melakukan wawancara itu, bukan ibu itu. Tapi karena memang masanya pandemi, ya sudah, akhirnya Buna yang melakukan aktivitas itu. Nah, harusnya Buna yang menilai kalian dengan tugas kalian. Karena sekarang Buna yang melakukan tugas itu, maka silakan kalian menilai Buna dari tugas tersebut gitu. Silakan ambil sosok hikmah silakan ambil hikmah yang bagus, hikmah yang baik, pelajaran yang baik, inspirasi yang baik dari yang sudah Buna tayangkan, yaitu tentang sosok pengusaha di bidang jasa tersebut. Sebenarnya banyak kalau kita mau berbicara tentang pengusaha gitu ya. Kalian searching saja pengusaha sukses di usia muda, atau pengusaha sukses ketika di usia tua, atau banyak sekali, itu bisa kalian ambil pelajarannya, dan itu penting sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang akan memulai bisnis atau orang yang sedang belajar bisnis, dia membutuhkan yang namanya mentor. Karena tanpa mentor, ya kita nggak akan tahu standar kita nggak akan tahu ilmunya, itu kita nggak akan tahu. Ibarat kata kita mau jalan tapi kita nggak tahu, nggak ada yang nunjukin jalan ke kita, ya otomatis bisa jadi nanti kita kesesat gitu. Makanya disitulah kita butuh yang namanya ilmu itu harus diikat gitu loh, biar dia itu nggak kabur gitu. Sama, kita juga harus butuh yang namanya mentor, pendamping ketika kita itu mau melakukan usaha atau bisnis seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sekarang masih KD2 tentang peluang usaha yang tadi Buna sampaikan. Oke. KD2 peluang usaha, dan kita masuk ke bab tentang segmentasi pasar itu. Semangat ya. Udah pada bangun loh ya jam segini, udah pada absen pasti itu. Cuaca memang mendukung, lumayan hujan semalaman gitu ya, lumayan agak dingin adem sekarang hawanya gitu. Ke peluang usaha, segmentasi pasar. Kenapa kok kita membahas tentang segmentasi pasar? Iya, karena kalau kita sudah memiliki ide bisnis, kemarin kan kita sudah membahas tuh tentang ide bisnis tuh sebelum saya tayang yang video profil gitu kan. Nah, di situ kan berarti kamu sudah ngambil keputusan, saya akan melakukan usaha bisnis di bidang saya akan melakukan bisnis jualan ini, saya akan melakukan bisnis di bidang ini. Ya sudah deh, saya akan mengambil peluang sepertinya yang lagi prospek seperti ini. Nah, langkah selanjutnya harus kalian lakukan itu bukan serta-merta ya saya bisnis di bidang ini, enggak. Tentukan dulu segmentasi pasarnya. Siapa segmentasi pasar kalian, itu harus tentukan dari awal gitu. Apa sih segmentasi pasar? Yuk, Buna jelasin.
Segmentasi pasar itu berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah siapa calon pelanggan bisnisku. Nah, harus ditentukan dulu siapa calon pelanggan bisnisku. Kita tahu bahwa yang namanya customer itu adalah raja gitu. Kita harus memetakan juga siapa kira-kira, kalau saya usaha ini berarti siapa kira-kira nanti yang akan jadi pelanggan dari bisnisku, apa yang akan aku berikan kepada mereka gitu kan. Kemudian kalau lebih terarah bahwa pelanggan bisnis kita itu sudah terplanning dari awal, maka kita akan fokus kepada mereka saja gitu. Oh, ternyata segmentasi pasarku itu ini, berarti kita akan fokus kepada mereka. Kalaupun kemudian kita nanti bonus, loh saya tidak fokusin kepada mereka, tapi kok ternyata mereka kemudian menjadi pangsa pasar saya, ya itu bonus. Tapi setidaknya kita sudah punya pelanggan tetap kita itu siapa, sudah kita diagnosa dari awal gitu. Kalau ibarat kata dokter mungkin gimana cara mengobati pasien ini lah, otomatis mau mengobati pasiennya kan kita harus tahu dulu penyakit yang dia miliki itu apa gitu, sehingga kemudian nanti pas obat yang dikasih itu ini, treatmentnya begini gitu, sehingga nanti penyakitnya bisa sembuh itu karena ada treatment yang dilakukan. Treatment dilakukan itu karena ada diagnosa awal. Begitu juga dengan bisnis, dikiranya bisnis itu nggak ada diagnosa, kayak Pak Dokter melakukan diagnosa, ada juga diagnosanya. Ya, cara mendiagnosanya dari calon pelanggan bisnisku itu nanti siapa saja gitu kan. Saya mempunyai 3 cara sederhana gitu. Ini sekedar referensi gitu ya. Memilih calon konsumen mana yang akan kita layani. Ada beberapa konsep sebenarnya gitu kan. Ketika saya searching itu ada beberapa macam teori yang digunakan untuk memilih calon konsumen mana yang akan kita layani gitu ya. Memilih untuk memetakan siapa pembeli saya gitu. Cuman saya dari semua yang saya searching, saya lebih pas ternyata begitu saya iseng saya menemukan buku ini. Saya suka buku ini gitu. Terima kasih untuk yang sudah menciptakan dan menulis buku ini. Saya menggunakan buku ini kalau nggak salah dulu waktu sekolah itu melakukan kerja sama, buku kerja siswa. Dia bentuknya macam LKS gitu. Waktu itu bagus banget sih, saya suka banget sih, pokoknya the best, bahasanya juga enak banget sih. Nah, cara sederhana untuk memilih calon konsumen mana yang akan kita layani itu ya, ada kita petakan menjadi 3, ada segmentasi, kemudian ada targeting, kemudian ada positioning gitu ya. Ada 3 ini cara sederhana untuk memetakan siapa konsumen yang akan kita layani. Kira-kira bisnis yang kita lakukan itu siapa nanti segmentasinya, siapa orang yang akan kita targetkan gitu kan. Kemudian bagaimana posisi produk kita itu di depan customer gitu ya. Kita bahas satu-satu, agak mikir ini ya, pelan-pelan. Jadi Buna minta kalian untuk melakukan proses berpikir, karena yang namanya belajar itu kan harus mikir. Buna aja ngucap sambil mikir. Makanya kalau ada yang komplain, Buna kalau ngomong cepet banget, ya karena kalau nanti lambat sedikit saya akan kehilangan kata-kata, tapi kalau cepet itu saya bisa nerocos gitu. Nggak apa-apa, imbangi aja gitu. Lama-lama ngimbangi orang ngomong cepet itu katanya pinter katanya. Nah, segmentasi. Kita akan membahas tentang segmentasi dulu gitu kan. Petakan dulu siapa segmentasi pasar kita. Yang pertama adalah bisa kita lihat dari geografi, kemudian demografi, kemudian yang terakhir nggak kelihatan. Saya ulangi lagi, cara sederhana untuk memilih calon konsumen yang mana yang akan kita layani. Ini berdasarkan 3 tadi ya, segmentasi, targeting, kemudian positioning. Kemudian berikutnya adalah segmentasi itu. Jadi ketika kita mau memilih seorang calon customer kita, siapa nanti akan membeli produk kita, itu kan harus ditentukan dulu gitu ya, yang tadi Buna jelasin gitu kan. Kita bisa petakan berdasarkan 3 itu. Ada berdasarkan geografi, ada berdasarkan demografi, kemudian ada berdasarkan psikografi itu kan. Kita bahas satu-satu itu. Sekali lagi tadi Buna katakan pelan-pelan ya untuk memahami materi ini ya gitu. Kita lihat dari sisi geografi gitu kan. Geografi ini adalah membagi calon konsumen kita nanti ketika kita mau memulai usaha itu berdasarkan wilayah yang berbeda-beda, seperti negara, provinsi, kota, atau desa. Artinya gini, kita tentukan dari awal apakah produk kita ini akan go internasional, apakah produk ini akan menjadi produk lokal saja, ataukah produk ini akan menjadi produk yang sudah meng-Indonesia. Jadi seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu akan mengkonsumsi produk kita, atau kita hanya akan ada berada di sekup lingkungan kecil
uh, yang berada di wilayah tempat tinggal kita gitu. Makanya lihat dulu jenis produkmu itu apa gitu kan. Contohnya seperti ini. Kalau kemarin yang saya wawancara itu, pengusaha yang kemarin saya wawancara itu, beliau mengatakan dia pangsa pasarnya itu sudah berbagai wilayah yang berbeda-beda, bahkan mungkin akan menjangkau beberapa negara barangkali gitu ya. Jadi skopnya itu ketika beliau posisinya itu ada di daerah mana itu? Daerah sana jauh. Daerah misalnya daerah Jakarta Barat gitu kan, atau masuk Tangerang atau masuk Banten waktu itu. Nah, kemudian pangsa pasar beliau itu bukan hanya di wilayah sana, tapi dia sudah menyebar gitu di beberapa macam wilayah provinsi itu. Nah, tentukan dulu makanya bisnismu apa. Kalau bisnismu misalnya sebelah, jualan sebelah gitu kan. Nah, apakah sebelah ini hanya akan berada di wilayah lingkungan tempat usahamu, atau sebelahmu itu mungkin akan mendunia nantinya, akan diekspor ke beberapa negara gitu kan? Atau bisa jadi akan lintas provinsi ketika misalnya produk sebelahmu itu sudah divakum, bisa jadi kan gitu kan. Atau ketika kalian jualan kuliner apalagi, atau ketika kalian itu misalnya punya usaha bengkel. Nah, bengkel kalian ini apakah hanya akan ada yang konsumsi, yang menjadi customer bengkel kalian itu apakah hanya ada yang di wilayah kalian, atau kalian akan mendunia, atau kalian akan sampai ke provinsi juga gitu kan. Jadi tentukan dulu kalian itu mau di mana gitu. Kalau misalnya kalian misalnya mampu, oh saya akan mendunia, ya sudah persiapkan gitu. Oh saya akan lintas provinsi, ya sudah persiapkan gitu kan. Saya beberapa kali sering order tahu bakso Semarang, tahu bakso Bepuji ya kalau nggak salah. Nah, beliau kan wilayahnya itu kan ada di daerah Ungaran gitu ya, Semarang. Tapi ternyata beliau menerima pembelian secara online, dan dengan posisi memang waktunya pun juga terbatas ya pengirimannya, makanya biaya paketnya kadang-kadang agak mahal karena memang dia bukan makanan yang tahan lama gitu kan. Nah, berarti tahu baksonya Bu Puji itu sudah melewati wilayah yang lintas provinsi, bukan hanya penduduk Ungaran saja yang menjadi pangsa pasarnya. Bisa dipahami. Kemudian saya juga biasa belanja online Abon Mesran Solo tuh. Nah, Abon Mesran Solo ini barangkali juga sudah mendunia kali ya, beberapa orderan sudah dilakukan ke luar negeri barangkali, saya nggak ngerti. Cuman ketika posisi kita itu ada di Jakarta, kemudian posisi posisi Mesran, Abon Mesran itu ada di Solo, berarti customernya itu sudah ada di beberapa macam provinsi. Nah, itu tentukan dulu gitu, bisnis kita itu mau bisnis yang levelnya akan seperti apa gitu. Atau apalagi sekarang ya dengan posisi yang bisnis itu dilakukan secara virtual, secara online gitu ya, artinya secara online gitu ya, itu sudah bisa kok sebenarnya di kita packaging, kemudian kita paketin kemana-mana, bisa lintas negara, bisa wilayah provinsi gitu ya, dengan kecanggihan kemajuan teknologi yang sekarang ada gitu kan. Karena jangkauannya kita untuk mendatanginya tidak bisa gitu. Tapi kita lihat dulu juga jenis usaha yang kita lakukan. Kalau memang barang itu memungkinkan untuk dilakukan paketan, ya silahkan. Tapi kalau barang itu sekiranya soto nih, jualan soto Surabaya gitu kan misalnya setiap pagi, ya kayaknya kalau misalnya mau dipaketin ya nggak mungkin juga, kecuali mungkin vakum yang bisa awet sampai berapa lama, ya wallahu alam juga ya kalau yang seperti itu. Ini bisa dipahami ya. Jadi segmentasi kita itu tentukan berdasarkan geografi. Kemudian segmentasi kita itu juga berdasarkan demografi. Membagi calon konsumen menjadi kelompok-kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga agama. Jadi berdasarkan demografi, produk kita ini apakah segala kelompok usia menggunakan? Apakah segala jenis kelamin akan menggunakan? Apakah tingkat pendapatan juga akan masuk semua menjadi pangsa pasar kita untuk membeli produk kita? Apakah tingkat pendidikan juga berpengaruh nanti kepada berpengaruh untuk seseorang itu kemudian membeli suatu produk gitu kan.
Dan juga agama di sini juga ternyata masuk kepada demografi. Apakah semua agama juga akan nanti, semua penganut agama akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang kita jual atau enggak? Kenapa kok agama dimasukkan? Iya, karena nanti akan ada beberapa spesifik barang yang barangkali memang hanya penganut tertentu yang mengkonsumsi atau menggunakan gitu kan. Contohnya kayak misalnya mukenah gitu kan, itu kan ibarat kata pangsa pasarnya itu kan pasti yang menggunakan ya umat Islam gitu kan, atau mungkin Al-Quran gitu ya, pasti pembelinya mayoritas secara tidak langsung ya pasti yang menggunakan dan juga membaca itu adalah umat Islam gitu kan, pembelinya gitu. Nah kemudian berdasarkan usia gitu kan, apakah semua akan membeli produk kita gitu kan, kayak jasa jasa ya, jasa konstruksi yang kemarin saya wawancara itulah, apakah kemudian balita menggunakan produk itu? Kan enggak, jasa itu kan enggak gitu kan. Berdasarkan usia, susu balita, mungkin kalian punya usaha susu formula balita, jualan popok gitu kan. Nah apakah semua usaha menggunakan itu? Kan enggak, hanya balita saja. Apakah orang tua menggunakan meminum susu formula bayi? Kan enggak juga gitu kan. Jenis kelamin, ada beberapa nanti yang dia spesifik hanya digunakan atau dibelanja atau dibeli atau dikonsumsi oleh jenis kelamin tertentu. Hanya laki-laki misalnya yang mengkonsumsi atau menggunakan produk itu gitu kan. Kemudian hanya perempuan saja yang akan membeli produk itu gitu kan, atau menggunakan produk itu gitu. Ya kayak kerudung itu kan hanya perempuan saja gitu kan. Atau mungkin hal-hal apa yang spesifik dia hanya perempuan saja yang menggunakan gitu kan. Kemudian tingkat pendapatan, ini juga akan berpengaruh di tingkat pendapatan gitu kan. Karena tidak semua tingkat pendapatan nanti akan mengkonsumsi produk atau menggunakan produk atau jasa yang kita jual gitu kan. Bisa jadi contohnya tas misalnya, judulnya itu kan tas gitu kan. Lah tas itu kan macam-macam kan. Ada tas yang orang berpikiran udah yang penting punya tas aja, karena fungsinya tas itu adalah masukin semua barang-barang yang akan kita bawa, sudah selesai gitu kan. Nah itu kan ya sudah yang murah-murah saja gitu. Tapi nanti ada tingkat pendapatan tertentu yang dia mengatakan kalau tasnya tidak bermerek dia tidak akan menggunakannya gitu. Barangkali ada yang seperti itu gitu. Jadi yang dia beli itu nanti adalah bukan fungsi dari tasnya, tapi adalah lebih kepada mereknya itu apa gitu. Ada nanti tertentu gitu kan, tingkat pendidikannya gitu kan, sudah tadi gitu. Kemudian paham yang demografi, paham ya gitu kan, paham nggak ya? Kalau nggak paham nanti kita lanjut. Kemudian lanjut Japrian lanjut atau kita di grup nanti kita bahas di Google Room. Kemudian yang berikutnya adalah psikografi gitu ya. Psikografi itu adalah membagi calon konsumen menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perilaku gaya hidup, kelas sosial, nilai-nilai kehidupan yang dianut, dan juga kepribadian gitu. Jadi psikografi ini perilaku gaya hidup tadi. Sama-sama menggunakan jam tangan, sama-sama menggunakan sandal, sama-sama kemudian menggunakan produk tertentu, tapi karena gaya hidupnya itu sudah berbeda, maka kemudian dia akan memilih satu klaster tertentu. Dia sudah punya apa ya, semacam saya fanatiknya produknya ini gitu ya, silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Kelas sosial itu juga ada nanti orang tertentu yang saya nggak mau beli produk kayak gitu, apaan, nggak awet, murah lagi, bla bla misalnya. Ya memang ada tipe-tipe pembeli yang seperti itu tidak kita tutup kemungkinan gitu kan. Sama-sama misalnya dia bentuknya itu saya harus ada contoh barang ini, pemilihan apa ya, botol minum saja, barangkali ada yang sekedar botol minum, ya sudahlah saya beli botol minum biasa saja gitu ya, yang penting kan bisa dijadikan sebagai tempat minum. Yang satu saya harus beli botol minumnya yang seperti ini gitu kan. Kenapa harus seperti ini ya, karena memang mungkin karena tadi ya ada perilaku gaya hidup, kelas sosial itu berpengaruh. Iya bisa jadi dia maunya botolnya memang betul-betul bagus, botolnya betul-betul berkualitas. Nah kalau seperti itu kan pasti berpengaruh kepada tingkat pendapatan juga, pasti akan berpengaruh kepada gaya hidupnya juga gitu kan. Karena bagaimanapun juga memang ya namanya barang itu ada KW-nya gitu kan, kita nggak bisa lepas dari itu. Sama-sama bentuknya, tapi kalau kita amati, oh iya beda, ini memang mahal. Kenapa mahal? Karena kualitasnya bagus, airnya jadi nggak tumpah, makanannya jadi nggak tumpah. Oh iya bener,
ini pantesan beda, sama-sama rak sepatu. Kenapa ya? Oh iya, ini besinya itu loh, besi yang kuat sekali itu. Ingat nggak kalian yang kelas kalau kelas 11 mungkin belum pernah praktek ya, tapi kalau yang kelas 12 itu anak-anak itu ketika menawarkan produknya gitu kan, mau hiasan dinding, mau tempat rak sepatu, itu memang kita mainnya kualitas besinya itu memang besi yang bagus ya, kuat gitu kan. Jadi ketika orang beli itu mau ngangkat itu, ya Allah berat banget itu ya. Sama-sama loh rak apa namanya, rak sepatu, tapi ada yang nanti dia enteng, gampang lepas gitu. Kemudian nilai-nilai kehidupan yang dianut. Kadang-kadang orang punya prinsip terhadap hidup dia, sehingga saya tidak akan membeli ini itu, saya akan membeli ini itu. Karena nilai-nilai kehidupan yang dia anut. Ada orang yang fanatik, saya nggak akan di rumah saya nggak akan menggunakan sofa, saya hanya akan menggunakan karpet gitu. Maka dia tidak akan pernah menjadi pembeli kita. Kalau kita misalnya berdagang furniture sofa gitu kan. Begitu juga saya nggak pengen masang karpet di rumah, ya dia nggak akan jadi peminat karpet. Kalaupun ada karpet ya dia sekedarnya saja gitu. Jadi fanatisme terhadap produk itu ternyata memang muncul di kalangan masyarakat, dan itu nggak bisa dibohongin gitu. Maka di sini kita harus memetakan itu, kita harus mengerti itu dulu, sehingga tadi kita akan bisa memahami segmentasi pasar kita itu nantinya siapa, seperti apa, itu kita kelompokkan dulu. Segmentasi bisa dipahami? Lanjut. Berikutnya adalah targetingnya kita atau pemilihan kita gitu kan. Nah, bersumber dari segmentasi atau pengelompokan itu, maka akan segera kita putuskan calon konsumen mana yang akan kita layani gitu kan. Dari mana? Ya dari tadi ini. Geografinya, demografinya, psikografinya gitu kan. Tenang. Kita punya usaha walaupun sama dengan yang lain gak akan masalah. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah punya seleranya sendiri gitu kan. Itu tadi gak setiap negara ada, tidak setiap provinsi ada, tidak setiap kota atau desa itu ada gitu. Jadi bisa jadi kita akan merajai di suatu negara, bisa jadi kita akan merajai di suatu kota, bisa jadi kita akan merajai di suatu desa, bisa jadi kita akan merajai di suatu provinsi. Masing-masing itu kan khas gitu kan. Oh dia ada di provinsi ini, saya nggak mungkin menjangkau ke provinsi ini ya, berarti ya sudah ada di provinsi saya akan membeli itu gitu kan. Kemudian tadi demografi, saya review dikit gitu kan. Kemudian psikografi gitu kan. Jadi nggak masalah kalau produk kita itu bentuknya sama, itu nggak masalah, karena orang itu punya selera masing-masing gitu kan. Saya ingat pas waktu kalian kelas 10, 11, 12, anak kelas 12 yang sekarang sudah lulus. Hai anak-anak yang sudah lulus, alumni masa pandemi gitu kan. Ya Allah, kangen banget sama kalian gitu kan. Itu kalian itu kan sempat ngeluh, Bu, hiasan dinding kita sama dengan anak kayu juga bikin hiasan dinding. Saya bilang nggak masalah, karena kita sudah punya segmentasi sendiri. Ada orang-orang yang nanti sukanya furniturnya itu dari besi, ada orang-orang yang nanti sukanya furniturnya itu dari kayu. Ya nggak masalah, walaupun sama-sama dari hiasan dinding gitu kan, tapi kan bahan kita itu kan berbeda gitu. Karena kenapa? Orang punya selera gitu. Bisa dipahami ya. Ada yang dia sukanya kayu unik, ada yang sukanya dari besi, dia unik gitu kan. Bu, tempat pot kita itu ya nggak masalah. Ada juga anak tekstil yang bikin misalnya rajutan untuk tempat pot, itu ya nggak masalah juga gitu kan. Karena memang orang itu masing-masing itu punya selera. Jadi nggak perlu takut kalau jenis usaha kita itu berbeda, karena pasti kita punya kekhasan dan orang itu berhak untuk memilih. Kalau pilihannya cuma satu ya susah itu. Apa-apa itu ya ya pilihannya itu ada beberapa. Dari beberapa itu kemudian kita selektif, kita mau milih yang mana nih gitu. Maka ya memang harus kita sodorkan kepada customer, nih ada barangnya ini, KW-nya begini, bahannya dari ini, kekuatannya seperti ini, harganya juga beragam. Harga pun juga beragam ya nggak masalah, ya memang harus beragam. Mana bisa mau disamain, kenapa? Ya tadi karena konsumen itu punya selera untuk memilih tadi ya. Nah, kalau sudah, tentukan, ayo putuskan calon konsumen mana yang akan dilayani. Kemudian yang berikutnya adalah posisi atau tempat produk kita itu di hati benak konsumen. Ayo, ini harus ditentukan di awal. Kalau kita punya produk, maka bagaimana kita memposisikan produk itu ada di benak hati konsumen. Kenapa? Ya agar produk kita itu selalu diingat oleh customer gitu loh, oleh calon konsumen, sehingga khas banget nih. Kalau kita bayangin A, berarti bukan, kalau kita terpikir ada slogan A, berarti kita akan teringat A.
bukan, kita akan teringat suatu barang tertentu, oh ini khasnya tuh produknya ini gitu. Jadi gimana caranya kemudian kita itu, produk kita itu selalu berada di benak pemirsa, produk kita itu selalu terkenang di hati mereka gitu kan. Contohnya gini, kalian tahu nggak kalau ada nada seperti ini, ting 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 gitu, itu kan khas banget, kita udah langsung di benak kita itu langsung tek, itu produk ini gitu. Atau misalnya ada produk lagi yang dia punya slogan na seleraku, itu kan udah dengan sendirinya orang ngerti, oh itu tuh produk mie merek ini gitu kan. Itu sangat membekas sekali gitu. Atau misalnya ada lagi, kalau nggak salah, nggak tahu ini benar apa enggak, setiap satu permen milk kita gitu ya, saya sebut itu mengandung 2 gelas apa 3 gelas susu gitu kan. Nah itu juga sangat membekas, sehingga ketika kita makan permen itu seolah-olah, oh ya saya nggak sempat minum susu hari ini, ya sudah saya makan permen ini saja gitu kan. Nah itu kan seolah-olah gambarannya khas di hati pemirsa, membekas di hati pemirsa, sehingga kemudian oh produk itu tuh, kalau dengar kalimat ini berarti produk itu tuh adalah produk ini gitu. Atau ketika produk selalu ada di depan, Yamaha selalu terdepan ya, kalau nggak salah apa, Honda selalu terdepan, aduh saya lupa, pokoknya selalu terdepan gitu kan. Nah itu kan berarti kan khas bahwa oh motor itu tuh selalu ada di depan, berarti dia selalu kalau diajak ngebut mungkin dia akan menang dengan merek-merek yang lain gitu. Nah itu khas sekali gitu kan, harus ada gitu, kita harus punya slogan itu, kita harus punya moto itu gitu gambarannya. Atau ketika mungkin ada satu produk lagi, misalnya lembut di setiap gigitannya gitu, roti apa kek gitu kan, pakai slogan yang seperti itu. Nah itu nanti akan membekas di benak hati konsumen gitu kan. Atau dulu tuh produk apa yang ada kalimat saya nggak ada lawan gitu kan, itu juga membekas gitu kan. Jadi benar-benar itu harus sampai dipikirkan ya gitu kan, bahwa bagaimana produk kita itu harus selalu berada di hati konsumen, sehingga kita itu punya kekhasan, oh ya produk kita itu seperti itu gitu. Bisa dipahami? Next, kasih contohnya nih, satu contoh, agak ketutup nggak apa-apa tulisannya. Bu Ismi akan membuka usaha terang bulan. Terang bulan itu semacam kayak roti gitu, yang diberi nama kue terang bulan ini terang bulan spesial. Jadi kue terang bulan spesial ini Bu Ismi. Bu Ismi itu teman saya. Hai Bu Ismi, saya pakai nama Bu Ismi. Ingin membuka usaha terang bulan, yuk. Atau kalian ingin membuka usaha apa? Nah ketika sudah menentukan usaha apa, yuk saya ajak kalian untuk analisis. Berarti habis ini segmentasi pasar kalian itu siapa, pembeli kalian itu siapa, tentukan dulu. Nah, terang bulan spesial, roti tadi yang didirikan oleh Bu Ismi. Kita lihat geografinya. Apakah roti terang bulannya Bu Ismi nanti ketika sudah didirikan itu hanya akan menjangkau di daerah Surabaya saja gitu, karena mungkin posisinya ada Surabaya gitu kan. Atau ternyata roti terang bulannya itu nanti dia bisa mendunia ke beberapa provinsi yang ada. Kenapa? Bisa jadi di vakum gitu kan. Kita kan sekarang sudah lintas beberapa provinsi ya, sudah cara packaging makanan itu pun juga sudah beragam sekarang kan. Nah, mau di mana nih posisi terang bulannya Bu Ismi? Apakah hanya ada di daerah Surabaya saja karena posisinya ada di Surabaya, atau mungkin Bu Ismi akan mendunia gitu kan? Atau Bu Ismi akan mengirimkan, melakukan paketannya sampai ke Jakarta gitu. Bisa jadi gitu. Walaupun posisinya Bu Ismi itu ada di Jakarta di Bambu Apus. Ini kan pura-puranya gitu kan, terang bulannya bikin usahanya beliau di Surabaya gitu. Kemudian kita analisis dari sisi demografinya. Nah, apakah semua usia itu akan mengkonsumsi roti terang bulan tersebut? Kayaknya enggak deh, karena yang namanya anak-anak itu tidak akan semua mengkonsumsinya gitu kan. Ada anak-anak yang dia nggak suka roti ini, ada yang ya namanya juga masih anak-anak gitu kan. Ada kadang-kadang ada seledrinya aja dia nggak mau, ada bawang gorengnya aja dia nggak mau gitu kan, pemilih itu. Oke, sekarang kita coret bahwa anak
tidak semua usia itu akan mengkonsumsi itu gitu kan. Kemudian pendapatan, apakah semua orang yang berpenghasilan itu akan membeli produk terang bulan spesial ini? Kita katakan barangkali harganya karena relatif agak mahal, maka tidak semua akan membelinya gitu. Ada kan yang tipe-tipe udah deh kita beli nasi goreng saja gitu kan. Kalau kita ada disodorkan nasi goreng biasa, nasi goreng spesial, ada orang yang nanti akan memilih nasi goreng saya nasi goreng biasa aja, bukan nasi goreng spesial gitu kan. Martabak pun juga kan ada pilihannya, martabak telurnya yang telurnya 2 aja, ada yang martabak telurnya mau 15 gitu kan. Sama, mungkin barangkali ini pendapatan karena harga relatif mahal tadi, maka tidak semua akan membeli. Kemudian pekerjaan, apakah semua jenis pekerjaan itu akan mengkonsumsi roti kue terang bulan ini gitu ya, makanan terang bulan yang spesial ini? Ya, kayaknya iya ya, semua pekerjaan ada gitu yang semua pekerjaan tidak akan mengkonsumsi makanan ini kan? Enggak juga, guru nggak makan gitu terang bulan spesial ya makan juga gitu kan. Itu kan masalah tinggal nanti pendapatannya ada atau enggak gitu. Apakah kemudian konsumen dokter nggak makan gitu kan? Enggak gitu. Ada nanti mungkin yang nggak makan, saya nggak makan tepung terigu, saya nggak, itu beda lagi, itu bukan berdasarkan pekerjaan ya, itu berdasarkan pola hidup, itu berdasarkan gaya hidup gitu, nanti beda lagi gitu kan. Saya nggak saya kalau makan gluten free gitu kan ya, beda lagi itu. Saya nggak mau gula pasir ya, itu beda lagi, itu saya itu artinya beda lagi, itu bukan berdasarkan pekerjaan ya gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah jenis kelamin. Apakah semua jenis kelamin akan mengkonsumsi makanan terang bulan spesial ini gitu kan? Kayaknya iya deh, laki-laki makan ini, perempuan juga makan ini gitu ya. Oke, udah kita simpulkan ya. Nah, kesimpulannya berarti tadi ya, targetingnya itu pemilihannya sudah jelas. Kemudian ambil posisi atau tempat terang bulan ini sehingga dia akan selalu berada di benak hati pemirsa gitu. Nah, kesimpulannya gitu kan, bahwa target konsumen dari Bu Ismi yang akan mengkonsumsi terang bulan tadi itu adalah remaja dan dewasa yang berpendapatan menengah atau menengah ke atas, yang dia itu berada di wilayah Surabaya Kota. Karena Bu Ismi ternyata belum mau go provinsi, go internasional gitu, jadi hanya maunya di daerah Surabaya saja gitu, belum siap untuk merajai bisnis lintas provinsi itu kan. Kemudian sebutkan posisi terang bulan tadi di benak customer, cari slogannya. Misalnya slogannya tadi lembut di setiap gigitannya gitu, atau renyah di setiap gigitannya gitu. Jadi kita harus punya gitu ya. Bisa dipahami itu semua. Apapun nanti produk kalian itu silakan bisa dipetakan. Ini kan saya mencontohkan makanan ya, bisa jadi nanti produk kita itu bukan makanan, yang lainnya bisa kok. Kita simpulkan dulu tadi berdasarkan kita mau bisnisnya level mana nih, hanya desa, hanya kota, go provinsi, go internasional, monggo. Kemudian kita petakan apakah semua usia, apakah semua pendapatan, apakah semua jenis kelamin akan mengkonsumsi, kita petakan. Nah, kalau nanti kemudian dari analisa yang kita lakukan ternyata kok loh, orang yang sebenarnya tidak kita tembak akan jadi pembeli kok ternyata jadi pembeli, misalnya usia anak-anak ternyata jadi konsumsi, atau mungkin pendapatan yang menengah ke bawah dia juga ikutan mengkonsumsi juga, ya ternyata ya itu bonus sih itu. Karena mungkin saking opini yang kita gencarkan itu lumayan agak kencang, sehingga kemudian tadi khas gitu. Kayak misalnya tadi seleraku itu kan sebenarnya pedes kan ya gitu kan, ada yang pedes itu. Tapi kenapa kok anak-anak yang harusnya tidak jadi targeting, anak-anak mau juga walaupun pedes? Kenapa? Karena ikut-ikutan gitu kan, karena kayaknya lagi tren nih, booming nih misalnya pada saat itu gitu kan. Itu karena opini, karena promosi. Sebenarnya opini itu promosi kalau di bahasa bisnis gitu. Nah, tentang promosi nanti kita akan bahas di beda pertemuan lagi. Seperti itu, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan jadi produk apapun juga. Nanti silakan kita lanjut ke apa namanya, ke diskusi kita gitu kan. Silakan nanti kalian ajukan, Bu saya akan bisnis ini, yuk kita analisa. Berarti nanti customer kamu ini nak gitu kan. Bu saya akan bisnis ini, berarti nanti pangsa pasar kita siapa ya Bu ya, yuk kita analisa dulu. Saya akan melakukan bisnis. Jadi nggak ada bisnis yang tidak apa namanya ya, tidak
tidak mungkin itu nggak ada, semuanya itu akan mungkin kita lakukan gitu kan. Iseng aja lah gitu kan, di masa pandemi seperti ini banyak kok bisnis yang kita lakukan. Kita tentukan pasarnya itu siapa. Aduh banyak banget deh sekarang musimnya rempah-rempah, jualan rempah-rempah. Sekarang musimnya untuk menjaga imun apa kek gitu. Banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Sekarang misalnya karena orang bosen di rumah gitu ya, dia seret kanan seret kiri, saya tuh ngeluarin ini ngeluarin itu gitu kan. Ngeluarin tuh maksudnya bukan artinya kayaknya udah deh yang ini enggak deh, yang ini aja deh gitu, atau tarik sana tarik sini. Nah kemudian akhirnya bisa jadi banyak toko furniture itu laris manis sekarang ini gitu kan. Ya berarti kalian tampil lah, bikin hiasan-hiasan dinding gitu kan, bikin pernik-pernik apa gitu kan, bikin kreasi apa gitu. Nah kita bisnis di bidang itu untuk mungkin memberikan kesan yang berbeda terhadap para ibu rumah tangga atau siapapun yang selama ini mungkin 6 bulan sudah berada di rumah gitu kan, untuk memberikan satu refreshing gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan. Begitu? Habis? Sudah, lanjut nanti kita di pertemuan berikutnya. Ya.